Upacara Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum masa jabatan 2022-2027 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2022 tahun 2027 terhitung sejak pengucapan sumpah janji masing-masing atas nama 1. Saudara Betty Epsilon Idrus, 2. Saudara Hasyim Asyari, 3. Saudara Muhammad Afifuddin, 4. Saudara Parsadaan Harahap, 5. Saudara Yulianto Sudrajat, 6. Saudara Idam Holik, 7. Saudara Augus Melas. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2022-2027 terhitung sejak pengucapan sumpah janji masing-masing atas nama 1. Saudara Loli Suhenti, 2. Saudara Puadi, 3. Saudara Rahmat Bagja, 4. Saudara Toto Haryono, 5. Saudara Herwin Jeffrey Helsa Malonda,
ketiga, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum, sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat, demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia, daripada kepentingan pribadi atau golongan. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 pada tanggal 1 Agustus tahun 2022. Informasi terakhir yang diterima KPU dari Kementerian Hukum dan HAM, saat ini ada 75 partai politik yang berbadan hukum dan berhak mendaftar jadi peserta pemilu. Nanti kami minta informasi paling mutakhir di April ini, apa saja dan berapa jumlah partai politik berbadan hukum, kata Ketua KPU Hasyim Asyari dalam konferensi pers di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 12 April tahun 2022. Nantinya, masa pendaftaran akan diakhiri dengan penetapan partai politik peserta pemilu pada tanggal 14 Desember tahun 2022. KPU saat ini sudah menyiapkan draft peraturan KPU tentang pendaftaran partai politik, verifikasi, dan instrumen yang digunakan. Informasi ini disampaikan Hasyim yang baru saja terpilih jadi Ketua KPU dalam rapat pleno pimpinan KPU yang berisikan 7 orang. Ketujuh orang ini baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di hari yang sama di Istana Merdeka, Jakarta, untuk periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Sebelum pelantikan, Jokowi sudah mengumumkan tahapan pemilu akan dimulai tanggal 14 Juni tahun 2022. Lalu, pemilu presiden dan pemilu legislatif akan digelar Februari tahun 2024 dan pemilu kepala daerah pada November tahun 2024. Nantinya setelah mendapatkan jumlah pasti partai politik berbadan hukum, maka KPU akan mengundang mereka secara berkala menjelang pendaftaran tanggal 1 Agustus. KPU akan memberikan sosialisasi dan tahapan proses pendaftaran partai politik. KPU juga akan mengundang tim IT dan sistem informasi partai politik dalam sosialisasi ini. Selain itu, KPU juga akan melatih tenaga yang ada di KPU provinsi dan kabupaten kota juga akan menerima pendaftaran peserta pemilu 2024. Tapi khusus untuk partai politik, pendaftaran hanya akan dilakukan satu pintu yaitu di KPU Pusat. Karena karakternya, partai politik nasional, kata Hasyim.